Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Oke, jadi pada video kali ini saya ingin menjelaskan materi tentang perencanaan dan peramalan keuangan. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, mengetahui konsep perencanaan dan peramalan. Yang kedua, mengetahui model perencanaan keuangan. Yang ketiga, memahami laporan keuangan pro forma. Yang keempat, mampu melakukan peramalan penjualan. Oke, baik, kita masuk ke materi pertama. Langsung masuk kepada materi pertama. Jadi, perencanaan dan peramalan ini merupakan dua hal yang memiliki kaitan yang sangat besar. Jadi, keterkaitan di antara keduanya adalah peramalan menjadi dasar atas sebuah pembentukan perencanaan. Misal contoh, saya kasih contoh. Ketika kita ingin melakukan perencanaan, tentu kan kita harus mengukur satu atau berbagai faktor, ya, sehingga kita dapat merumuskan strategi-strategi agar kita mampu mencapai tujuan kita, gitu ya. Saya kasih sebuah ilustrasi misal. Misal abang dan kakak ingin merencanakan piknik ke suatu tempat, misal Sabang lah, maka dalam perencanaan itu kan kita akan meramalkan, akan mengasumsikan, atau akan mengestimasikan beberapa kemungkinan yang akan terjadi. Misal contoh, kalau di sana panas, kita pakai sunblock. Kemudian kalau hujan, kita sedia payung. Kemudian ada asumsi-asumsi yang membuat kekhawatiran. Misal, ombak lagi tinggi, pasti kapal akan sangat goyang. Jadi daripada naik kapal besar, lebih bagus kita naik kapal yang kecil. Atau ada asumsi bahwasanya kita tidak bisa naik kapal besar, karena ketika kita sampai di Banda Aceh nanti kapal besar sudah berangkat dan akan menunggu waktu yang cukup lama untuk periode yang kedua misal. Maka lebih bagus kita naik kapal kecil saja yang waktunya pas. Nah, tentu estimasi-estimasi ini tidak selalu tepat ya. Tentu estimasi, saya ulang maaf, sorry. Tentu saja estimasi-estimasi ini tidak selalu tetap tepat. Tapi setidaknya estimasi-estimasi ini menjadi acuan kita. Jadi asumsi-asumsi tadi menjadi acuan kita dalam merumuskan perencanaan, dalam merumuskan strategi sehingga kita dapat mencapai tujuan kita. Maka saya katakan balik lagi ke awal tadi, peramalan menjadi dasar atau peramalan menjadi patokan atau peramalan menjadi faktor-faktor penentu dari sebuah perencanaan. Itu adalah konsep perencanaan dan peramalan. Oke, kita masuk kepada definisi perencanaan keuangan ya. Jadi perencanaan keuangan itu terkait dengan ini ya, pengarahan ya, atau pemberian arah atas pertumbuhan untuk menumbuhkan dan mengembangkan uang pada perusahaan secara berkelanjutan. Jadi kita memahami bahwasannya uang itu memiliki fungsi yang sangat strategis bagi keberlangsungan usaha. Mengapa? Karena setiap aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan, dia membutuhkan uang. Ada biaya yang dihasilkan, dan biaya ini bisa ditutupi dengan kas atau uang. Maka kalau bahasa pasaran bisa kita katakan adalah ada uang maka jalan, ada uang maka kerja. Nah, urgensi uang yang sangat tinggi inilah yang mengakibatkan uang harus dimanage dengan baik. Dan dapat bagaimana uang itu dapat termanage? Ya, mula-mula dari manajemen adalah perencanaan.
Maka perencanaan yang baik akan mengawali pengelolaan keuangan yang baik. Jadi nggak ada tuh pertumbuhan keuangan ya akan baik padahal perencanaannya buruk. Nggak ada. Pasti semua dimulai dari perencanaan. Perencanaan yang baik, kemudian pengorganisasiannya baik, aktualisasinya baik, dan evaluasinya baik, maka akan menghasilkan manajemen keuangan yang baik juga atau perencanaan atau pertumbuhan keuangan yang baik. Nah, jadi disitulah fungsi perencanaan dan urgensi dari perencanaan. Ya, jadi kita harus pahami bahwasanya perencanaan merupakan salah satu dari 4 fungsi manajemen yang disingkat dengan PWAT ya, planning. Perencanaan berisi tentang strategi-strategi untuk mencapai tujuan. Perencanaan menjadi patokan atau dasar bergerak atas implementasi, walaupun ada evaluasi nantinya ya. Nah, jadi itulah ya terkait dengan perencanaan keuangan yaitu memberi arah pertumbuhan dan perkembangan pada perusahaan secara berkelanjutan. Nah, kenapa di mana ada proses berkelanjutannya? Jadi kan POWATS itu siklus ya. POWATS itu siklus. Jadi ada perencanaan, pengorganisasian, executing atau pelaksanaan, kemudian ada kontrol. Nah, hasil dari kontrol ini ya, hasil dari evaluasi ini menjadi bahan dari perencanaan berikutnya. Yang namanya evaluasi pasti harus ada perbaikan ke depannya. Kan begitu ya. Nah, itu yang dikatakan berkelanjutan. Jadi bisa beradaptasi, mampu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi, menghadapi tantangan zaman. Oke, kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu model perencanaan keuangan. Nah, perencanaan keuangan dapat dilakukan dengan 2 model. Yang pertama, dengan laporan keuangan pro forma. Dan yang kedua, dengan peramalan penjualan. Oke, kita masuk apa itu? Laporan keuangan pro forma. Jadi laporan keuangan pro forma ini adalah laporan yang meramalkan posisi keuangan perusahaan serta kinerjanya pada satu periode tertentu. Kita garis bawahi kata peramalan. Berarti dia bukan merupakan laporan atas situasi yang sebenarnya. Namanya juga meramalkan. Jadi biasanya kan kalau laporan itu kan terjadi dulu, direncanakan, di organisasi terjadi, sudah diimplementasi, baru ada laporan. Kan gitu ya. Baru dari laporan inilah kita evaluasi dan segala macam. Nah, laporan forecasting ini terbalik. Jadi, sorry, bukan laporan forecasting. Laporan performa ini, laporan keuangan performa ini, dia letaknya di awal. Karena dia masuk dalam proses peramalan. Dia menjadi kajian yang akan dikaji pada proses perencanaan. Gitu ya. Maka isi laporan keuangan performa itu bukan menggambarkan kondisi keuangan yang sesungguhnya. Dia dasarnya adalah asumsi. Bisa jadi benar dan bisa jadi salah. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan asumsi itu? Apakah menebak-nebak, apakah menerka-nerka? Tentu saja tidak. Setidaknya asumsi itu dibangun dengan 3 hal. Setidaknya asumsi itu dibangun dari 3 hal. Yang pertama, dari hasil analisis historis. Jadi kan perusahaan punya data-data penjualan, data-data sebelumnya, data laporan keuangan sebelumnya. Baik itu laporan laba rugi, pendapatan, beban, gitu ya. Nah, jadi laporan-laporan keuangan sebelumnya itu dianalisis, itu dikaji, sehingga dapatlah kita tren pada eh, dalam meramalkan laporan keuangan tahun berikutnya. Kemudian asumsi juga dibangun dengan meminta ahli, ya, berkonsultasi dengan para ahli, para pengamat.
Jadi yang sudah dianggap kredibel, yang sudah dianggap mampu. Jadi ada ruang diskusi di situ, ada ruang diskusi dulu. Nah, yang ketiga, ada kajian atas kondisi perekonomian. Misal contoh, tahun 2020 dan mungkin masih kita rasakan akibatnya sekarang. Kita terkena bencana non-alam, yaitu pandemi COVID-19. Yang ternyata bukan hanya berdampak pada kesehatan, tapi juga berdampak pada ekonomi. Yaitu ekonomi mengalami resesi atau penurunan. Makanya harus menjadi acuan. Ini harus menjadi salah satu dasar untuk membangun asumsi. Apakah laporan keuangannya, akan menjadi asumsi atas kondisi laporan keuangan pada tahun-tahun yang akan datang atau pada tahun yang akan diperiodikan. Jadi setidaknya, saya ulangi sekali lagi, ada tiga dasar untuk membentuk asumsi ya, dalam membuat laporan keuangan pro forma. Yang pertama, analisis data historis. Yang kedua, meminta ahli menetapkan asumsi. Yang ketiga, mendasarkan pada perekonomian global. Nah, apa tujuan dari laporan keuangan pro forma? Setidaknya ada tiga. Yang pertama, menilai apakah kinerja perusahaan sesuai dengan target perusahaan atau harapan investor. Yang kedua, membantu mengestimasi dampak dari perubahan-perubahan operasi yang diusulkan. Yang ketiga, mengantisipasi kebutuhan pendanaan perusahaan di masa yang akan datang. Jadi, sebenarnya, ya laporan keuangan pro forma ini lebih tepat kepada istilah atau peribahasa sedia payung sebelum hujan. Maka letaknya dia pada bagian acuan untuk merencanakan. Jadi, peramalan atas kondisi-kondisi yang akan terjadi dan apa yang harus dipersiapkan ya untuk menghadapi kondisi-kondisi keuangan tersebut. Nah, itu dapat dilihat dari laporan keuangan pro forma. Nah, bagaimana cara uh, membuat laporan pro forma? Nah, ini saya kasih satu contoh sederhana ya. Nanti abang dan kakak buka lebih jelas ya dan lebih rinci terkait dengan bagaimana melakukan atau membuat laporan keuangan pro forma. Jadi ini peramalan hanya dari laba rugi aja terkait dengan aset dan segala macam neraca itu tidak saya buat ya. Mungkin abang dan kakak bisa baca sendiri. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, ya silahkan dipertanyakan di grup WhatsApp. Ada masalah. Oke, misal kita asumsikan yang digunakan dalam meramalkan laporan laba rugi PT Aseasi JOS. Yang pertama adanya peningkatan penjualan di tahun 2022 sebesar 10%, rasio biayanya tetap, depresiasi terhadap nilai buku bersih tetap, dividen naik 8%, di mana DPS tahun 2021 1,16 rupiah dari dan jumlah saham yang beredar adalah 50.000 lembar. Oke, maka cara menghitungnya begini. Jadi kan ini 2021 ke 2022 ya, 1 tahun. Berarti 1 tambah 0,1 1 tahun, 10%, 0,1 dijumlahkan jadi 1,1. Ini estimasi aja nih 3 juta misal penjualannya. Maka pertumbuhan 10% dari 3 juta, 1,1% karena 1 tahun tadi, adalah 3.300.000. Ini misal contoh, peramalan biayanya 2.616.000. Tadi ada 3 juta dikurang, berarti ada 0,872 atau 87,2%. Depresiasinya 100.000 per 1 juta. Misal contoh, kan tetap sama nih dari tahun 2021 dengan 2022. Berarti nilainya 0,1 atau 10%.
Nah, kemudian ini kan tadi sama ya, presentasi ramalan biaya dan presentasi ramalan depresi kan sama. Jadi ini bisa dilihat dari tahun sebelumnya. Kemudian, sorry. Nah, untuk dividen per lembar, tahun 2021 kan 1,16. Tapi di tahun 2002, kita mengharapkan ada peningkatan 8%. Jadi peningkatannya sebesar 1,1528. Jadi ketika menaik jadi 8%, jadi angkanya segini. Nah, karena ada 50 lembar, 50.000 lembar, maka yang 1,2528 ini dikalikan 50.000. Hasilnya adalah 62.640 rupiah. Nah, itu contoh sederhana terkait dengan peramalan laporan laba rugi dari tahun 2021 ke tahun 2022. Oke, itu mengenai laporan keuangan pro forma. Selanjutnya kita masuk ke metode yang kedua, sekaligus materi terakhir, yaitu model peramalan dengan peramalan penjualan. Jadi setidaknya dalam melakukan peramalan penjualan, ada 5 aktivitas yang harus diperhatikan. Yang pertama, kita harus mampu memperkirakan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Fungsinya apa? Untuk bersiap-siap menghadapi kemungkinan-kemungkinan terburuk. Jadi ketika ternyata ada satu fenomena yang kemudian menghalangi perusahaan mencapai tujuannya, ya, perusahaan sudah memiliki solusi-solusi itu untuk menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut. Tapi tentunya memperkirakan masa yang akan datang ini bukan datang ke orang pintar, bukan datang ke dukun, gitu ya. Ini terkait dengan kemampuan menganalisis situasi dan kondisi, ya, atau kemampuan dalam melakukan analisis SWOT. Itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, yang harus dilakukan adalah kondisi yang terjadi di masa lalu menjadi acuan dalam perencanaan. Jadi, gini, ya kalau kita ada peribahasa dalam sehari-hari tidak boleh nengok ke belakang, tapi itu tidak berlaku dalam praktik bisnis ya. Karena nyatanya para pelaku bisnis itu senantiasa mengungkit-ungkit masa lalu untuk kejadian yang masih akan datang. Jadi kejadian pada masa lalu itu benar-benar jadi pembelajaran, menjadi bahan untuk menghadapi masa depan. Kenapa? Ya karena memang para pengusaha tidak mampu untuk melakukan apa ya, tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada masa depan. Tapi dia juga tidak ingin kehilangan sumber ekonominya. Yang dia tahu adalah kejadian-kejadian pada masa lampau. Maka itulah yang dijadikan batu loncatan atau menjadi tameng atas kejadian-kejadian pada masa yang akan datang. Yang ketiga, kondisi yang terjadi pada masa lalu belum tentu terjadi lagi pada masa yang akan datang. Jadi, begini maksudnya. Kita jangan terlena juga pada masa lalu. Karena belum tentu itu akan terulang lagi. Apa contohnya? Kalau mungkin abang dan kakak mengalami masa di mana batu akik sangat fenomenal. Jadi dulu batu akik tidak terlalu terkenal, tidak terlalu diminati. Yang dulu dan dulu pola pikirnya adalah batu akik itu untuk orang yang tua, yang sudah 50 ke atas. Tapi ada satu momen di mana batu akik
sangat diminati oleh masyarakat Indonesia dari yang muda sampai yang tua, yang bahkan pada satu mainstream bahwa nggak pakai batu akik ya nggak gaul. Jadi hampir semua pria itu menyukai batu akik. Dan ternyata tren dari batu akik tidak terjadi lagi sampai sekarang. Langsung redup. Nah, inilah maksud dari nomor 3 ini, bahwasanya kejadian yang masa lalu itu tidak akan selalu terjadi lagi di masa yang akan datang. Oke, kemudian yang keempat, teknik peramalan itu ada terbagi menjadi dua kategori yang besar. Nanti yang kualitatif nanti ada lagi eh, turunan-turunannya, kemudian yang kuantitatif juga ada turunan-turunannya. Intinya adalah yang kualitatif itu lebih kepada judgment, saya juga menjelaskan bahasa Inggris. Intinya adalah yang kualitatif itu lebih kepada aktivitas mewawancarai pakar, mewawancarai tim sales kita terkait dengan karena apa? Karena mereka yang sales ini kan yang mengetahui kondisi lapangan. Mereka yang tahu fenomena real di pasar bagaimana. Kita wawancarai pakar karena memang dia mengamati dalam segi implementasi dan dalam segi teori. Nah, kalau yang kuantitatif, dia lebih kepada pengolahan data, melakukan regresi, bisa menggunakan SPSS atau alat-alat bantu yang lain. Jadi data-data empiris yang terjadi pada masa lalu diolah sedemikian rupa, baik melakukan regresi dan segala macam. Kemudian itu menjadi acuan dalam peramalan. Yang kelima, yang terakhir, ada beberapa hal yang harus diperhatikan juga. Yang pertama, adanya ketidakpastian ekonomi. Yang namanya ekonomi pasti ada fluktuasi ya, naik dan turun. Ada tren-tren yang mungkin akan terjadi. Jadi itu wajib diwaspadai ya, wajib diwaspadai. Kemudian adalah pola konsumsi masyarakat. Yang tadi seperti saya bilang, dulu nggak suka batu akik, tiba-tiba sangat suka batu akik, kemudian tidak suka lagi. Berubah-ubah pola konsumsinya. Dulu trennya yang celana itu kuncup, sorry, dulu celana itu kembang, kemudian kuncup, kemudian biasa, kemudian kembang, ya kembang kuncup lah ya. Berubah-ubah. Kemudian ada perkembangan teknologi. Ya, sederhananya dulu kalau kita belanja ke toko, dengan adanya teknologi, kita bisa belanja dari gadget kita kan. Bisa belanja dari gadget kita kan, dari handphone kita tinggal klik, 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 kita bisa pilih barang. Jadi ada aktivitas konsumsi yang berubah. Yang dulu kita jalan langsung ke toko, sekarang kita bisa dari rumah atau dari manapun, terserah, hanya mengklik di gadget kita. Dan yang terakhir adalah perubahan regulasi. Ya bisa jadi dari segi pajaknya, ya bisa jadi dari segi kebijakan ekspor impor dan segala macamnya. Oke, mungkin ini ya akhir dari diskusi kita pada hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.